Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang tips untuk menghilangkan rasa takut yang bersifat duniawi. Tips ketiga yang Allah berikan dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sangat banyak menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu berat ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya Nabi Ibrahim diuji ketika beliau bersama dengan anak istrinya di sebuah padang pasir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah dan meninggalkan anaknya, meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail di tengah padang pasir. Kemudian ujian lain yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipertemukan kembali dengan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Namun dari sekian penderitaan yang dialami atau ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak tampak kesedihan atau tidak tampak keluhan atau tidak tampak ketakutan dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa? Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Kata Allah, barang siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan hamba-hambanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini tidak dihinggapi oleh rasa takut dan rasa sedih dalam menghadapi problem-problem kehidupan dunia seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Maka dari itu, tips ketiga yang Allah berikan dalam Al-Quran agar kita senantiasa tidak bersedih dan takut terhadap hal-hal duniawi, maka kita seharusnya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sering ikrarkan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mampu menghadirkan hal tersebut dalam diri kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, maka kita tidak akan terus berlama-lama dalam ketakutan dan kesedihan. Kemudian tips terakhir yang Allah berikan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menegaskan bahwasanya berinfak merupakan salah satu cara untuk menghilangkan rasa takut dan sedih dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala katakan, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengiringi infaknya, sedekahnya dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka pahala yang besar dari sisi Tuhannya, dan mereka tidak dihinggapi oleh rasa takut dan rasa sedih. Itulah tips keempat yang Allah berikan, yaitu senantiasa berinfak, tapi ada syaratnya. Jangan ikuti infak yang kita keluarkan dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang yang menerima infak tersebut. Dari 4 tips yang Allah berikan dalam Al-Quran untuk menghilangkan rasa takut, semoga kita bisa mengamalkan semuanya. Kalau tidak bisa kita amalkan semua, maka marilah di Ramadan ini kita coba satu demi satu, kita tanamkan dalam hidup kita tanamkan dalam hidup istri dan anak-anak kita tanamkan dalam hidup keluarga kita. Semoga ketakutan-ketakutan kita terhadap hal-hal duniawi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut terhadap hal-hal duniawi itu justru membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.